Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan diceritakan tentang 9 tokoh pendiri NU yang memiliki gelar sebagai pahlawan nasional. Nahdlatul Ulama atau NU atau dikenal pula dengan nama Nahdiyin adalah salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. NU kini telah menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan telah memiliki anggota hingga 90 juta jiwa menurut data tahun 2018. NU berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi atau 16 Rojab 1344 Hijriah di Surabaya, Jawa Timur. NU adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi serta sosial. Kehadiran organisasi ini menjadi salah satu bentuk upaya bahwa wawasan telah menjadi lambang dari tradisi keagamaan serta Ahlussunnah wal Jamaah. Telah berdiri sejak lama, NU memiliki peran besar di Indonesia. Lantas, siapakah tokoh pendiri NU yang memiliki peran besar dalam perkembangan organisasi ini? Simak penjelasannya ya. Berikut adalah 9 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau NU yang memiliki peran dalam berdirinya NU dan mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. 1. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tokoh pertama dari pendiri NU adalah Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari atau dikenal pula dengan nama Mbah Hasyim. Ia lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 14 Februari tahun 1971. Mbah Hasyim adalah tokoh utama sekaligus pendiri NU, pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Mbah Hasyim adalah sosok pendiri sekaligus pengasuh pertama dari pesantren Tebu Ireng di Jombang dan menjadi satu-satunya tokoh yang menyandang gelar Rois Akbar NU hingga akhir hayat, dan hingga kini, belum ada lagi tokoh yang menyandang gelar Rois Akbar NU selain Mbah Hasyim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kakek dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Presiden Republik Indonesia yang keempat. Mbah Hasyim diketahui pertama kali belajar dasar agama, melalui ayah serta kakeknya. Lalu pada usia 15 tahun, Mbah Hasyim sudah mulai belajar agama di berbagai pesantren. Kemudian pada tahun 1892, Mbah Hasyim pun berangkat ke Mekah lalu berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau serta beberapa guru lainnya. Perjuangan Mbah Hasyim untuk kemerdekaan Indonesia dimulai pada tahun 1899, ketika ia pulang dari Mekah. Usai pulang menyelesaikan studinya di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Pesantren tersebut kini menjadi salah satu pesantren besar di Indonesia serta memegang peran penting dalam perjuangan umat Islam di Indonesia. Lalu, pada tahun 1925, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun menjadi pendiri dari Nahdlatul Ulama. Dengan berdirinya NU, organisasi menjadi salah satu bentuk pernyataan tegas atas kebangkitan ulama, yang turut andil pula dalam kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki jasa dengan memutuskan bahwa NU mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah, yang kemudian direkomendasikan pada pemerintah Indonesia yang baru berdiri, serta jihad fisabilillah untuk umat Islam di Indonesia, dengan fatwa bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam radius dari 90 km dari tempat pertempuran saat itu, wajib melawan penjajah dan berperang. Kedua putusan tersebut kemudian dijadikan sebagai pernyataan resmi NU pada tanggal 22 Oktober tahun 1945.
2. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Abdul Wahid Hasyim adalah seorang pahlawan Indonesia, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara, serta pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Orde Lama. Abdul Wahid Hasyim adalah ayah dari Abdurrahman Wahid dan anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain sebagai menteri, Wahid Hasyim turut berperan dalam berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini yaitu NU. Bersama dengan ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim memiliki kiprah pada perkembangan dunia pesantren di Indonesia. Ketika menginjak usia ke-21 tahun, Wahid Hasyim membuat gebrakan baru dengan semangat memajukan pesantren yang selalu ia bawa. Wahid Hasyim kemudian memadukan pola pengajaran pesantren yang menitik beratkan pada ajaran aliran agama, dengan pelajaran dari ilmu umum. Sistem klasikal pun ia ubah menjadi sistem tutorial. Kemudian pada usia 25 tahun, Wahid Hasyim pun memutuskan untuk bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia, atau MIAI, yaitu federasi dari organisasi massa, serta partai Islam yang saat itu aktif. Selain itu, Wahid Hasyim memiliki peranan dalam membentuk madrasah nizamiyah yang mengajarkan pelajaran umum selain bahasa Arab, seperti bahasa Inggris dan Belanda. Selain itu, Wahid Hasyim adalah sosok penggagas dari sila, ketuhanan yang Maha Esa, dalam Pancasila. Lalu pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-19 di Palembang pada tahun 1951, Wahid Hasyim pun terpilih sebagai Ketua Umum dari Pengurus Besar NU bersama dengan Rais Am yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Wahid Hasyim kemudian wafat pada tahun 1953, karena kecelakaan mobil di Cimahi pada tanggal 19 April. Wahid Hasyim pun mendapat gelar sebagai pahlawan nasional, seperti ayahnya. 3. Kiai Haji Zainul Arifin. Zainul Arifin Pohan lahir di Barus, Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 2 September tahun 1909. Zainul Arifin adalah sosok yang dikenal sebagai pecinta kesenian, serta turut aktif dalam kegiatan seni musik Melayu sekaligus sandiwara. Ia adalah penyanyi serta pemain biola di Stambul Bangsawan dan aktif pula memperdalam ilmu agama di masjid, ketika ia tengah menjalani pelatihan bela diri pencaksilat. Kiai Haji Zainul Arifin adalah salah satu sosok pendiri NU. Perannya dimulai sejak ia berusia 16 tahun dan memutuskan untuk merantau ke Batavia. Sejak memutuskan untuk merantau, Zainul Arifin pun aktif bekerja sebagai guru dan mendirikan beberapa balai pendidikan, untuk orang-orang dewasa, perguruan rakyat yang berada di Jatinegara. Sejak usia muda, Zainul Arifin pun terampil dalam berdakwah, ketika ia memulai menjabat sebagai mubaligh muda dan menjadi anggota dari GP Ansor. Karena kepandaiannya dalam berdakwah, Zainul Arifin pun menarik perhatian pada tokoh Nahdlatul Ulama yang masuk dalam organisasi induk Ansor termasuk Wahid Hasyim, Muhammad Ilyas dan lainnya. Kemudian dalam beberapa tahun usai bergabung dalam GP Ansor, Zainul Arifin pun menjadi ketua cabang NU di Jatinegara, kemudian berlanjut menjadi ketua Majelis Konsul NU di Batavia. Kiai Haji Zainul Arifin berjasa dalam pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Ia kemudian menjabat sebagai Panglima. Selain itu, Zainul Arifin pun pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, dan Ketua DPR. Zainul Arifin juga memiliki jasa ketika menjadi anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Zainul Arifin wafat karena luka yang ia terima ketika tengah melaksanakan sholat Idul Adha di barisan terdepan bersama dengan Soekarno, pada tanggal 14 Mei tahun 1962.
Ketika itu, pemberontak dari DITI berusaha membunuh presiden akan tetapi tembakan meleset dan mengenai bahu Zainul Arifin. Karena luka di bahunya tersebut, Zainul Arifin menderita selama kurang lebih 10 bulan dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 Maret tahun 1963 di usianya yang ke-53 tahun. Pada tanggal 4 Maret tahun 1963, Zainul Arifin kemudian mendapatkan gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. 4. Kiai Haji Zainal Mustafa. Zainal Mustafa lahir di Bagar, Cimerah, Singapama Tasikmalaya tahun 1899. Zainal Mustafa adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia, sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama bersama para tokoh lainnya. Zainal Mustafa merupakan sosok pemimpin dari sebuah pesantren di Tasikmalaya, serta pejuang Islam pertama yang berasal dari Jawa Barat, dan yang pertama pula mengadakan pemberontakan kepada pemerintahan Jepang. Zainal Mustafa memiliki nama kecil yaitu Daemi. Nama kecil tersebut kemudian berganti usai Zainal Mustafa melaksanakan ibadah haji pada tahun 1927. Sejak awal, Zainal Mustafa telah memperoleh pendidikan formal di sekolah rakyat. Dalam hal agama, Zainal Mustafa mempelajari ilmu agama melalui guru agama yang ada di kampungnya. Kemudian, Zainal Mustafa memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan agama di pesantren selama kurang lebih 17 tahun. Ia belajar ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya hingga ia mahir dalam bahasa Arab serta menguasai ilmu agama. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, Zainal Mustafa pun berkesempatan untuk mengenali para ulama terkemuka, hingga bertukar pikiran mengenai ilmu agama. Usai kembali dari melaksanakan haji tersebut, berkat diskusi pada ulama terkemuka, Zainal Mustafa kemudian mendirikan sebuah pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Pesantren Sukamanah. Zainal Mustafa kemudian dikenal sebagai sosok ulama yang vokal dan tegas melawan para penjajah. Melalui beragam khutbah dan ceramah yang ia hadiri, Zainal Mustafa secara terang-terangan turut membangkitkan semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia untuk menyerang penjajah. Bahkan, tak jarang Zainal Mustafa diturunkan paksa dari mimbar oleh para ulama yang saat itu pro-Belanda. Berkat jasanya, Zainal Mustafa pun mendapatkan gelar pahlawan yang diberikan oleh Presiden pada tanggal 6 November tahun 1972. 5. Kiai Haji Idam Khalid. Tokoh pendiri NU kelima adalah Kiai Haji Idam Khalid. Selain tercatat sebagai pendiri NU, Idam Khalid pun juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Juanda dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Selain itu, Idam Khalid pun pernah menjabat sebagai Ketua MPR serta Ketua DPR. Idam Khalid aktif masuk ke badan-badan perjuangan ketika Jepang telah kalah dan para sekutu kembali ke Indonesia. Ketika menjelang masa kemerdekaan, Idam Khalid pun turut aktif sebagai panitia kemerdekaan Indonesia daerah untuk Amuntai. Selain itu, Idam Khalid juga turut bergabung dengan beberapa partai yaitu Persatuan Rakyat Indonesia dan kemudian memutuskan untuk pindah ke Partai Serikat Muslim Indonesia. Selain aktif ketika menjelang masa-masa kemerdekaan, Idam Khalid juga memiliki peran ketika perang pada masa kemerdekaan di tahun 1947. Ia bersama dengan Hasan Basri turut berjuang dalam Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia di Kalimantan. Usai perang, Idam Khalid kemudian diangkat menjadi anggota parlemen sementara untuk Republik Indonesia dan mewakili Kalimantan. Pada tahun 1950, Kiai Haji Idam Khalid juga terpilih sebagai anggota dari DPRS dan hadir mewakili Masyumi. Namun,
Pada tahun 1952, ketika Nahdlatul Ulama memisahkan diri dengan Masyumi, Idam Khalid pun memutuskan untuk bergabung dengan Partai NU. Selain sukses dengan karir politiknya, Idam Khalid juga memiliki peran sebagai kiai yang diberi amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada tahun 1956 hingga 1984. Hingga kini, Idam Khalid masih menjadi ketua yang paling lama menjabat di NU. Atas jasa-jasanya, Idam Khalid pun diberi gelar sebagai pahlawan pada tanggal 8 November tahun 2011. Lalu pada tanggal 19 Desember tahun 2016, pemerintah mengabadikan Idam Khalid di pecahan uang kertas rupiah baru, dengan nominal pecahan Rp5.000. 6. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo atau akrab disapa Mbah Wahab, adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang sebelumnya dikenal pula sebagai sosok pendiri kelompok dari diskusi Taswirul Afkar atau pergolakan pemikiran. Selain itu, Mbah Wahab pun adalah sosok pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon, atau Kebangkitan Negeri, serta pendiri dari Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Pedagang. Sejak tahun 1924, Mbah Wahab telah mengusulkan agar membentuk suatu perhimpunan ulama, di mana perhimpunan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dari kaum tradisionalis yang memiliki mazhab. Usulan dari Mbah Wahab pun terwujud dengan ia mendirikan NU pada tahun 1926 bersama dengan kiai dan tokoh pendiri lain. Mbah Wahab mendapatkan gelar sebagai Rais Am PBNU, dan pernah menjabat sebagai pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras di Jombang. Ia juga adalah penggagas dari Majelis Islam A'la di Indonesia atau disingkat MIAI. Pada tahun 1971, Mbah Wahab meninggal dunia lalu mendapatkan gelar sebagai pahlawan di tanggal 8 November tahun 2014. 7. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Asad Syamsul Arifin adalah salah seorang kiai yang aktif dan berani ketika berperang melawan para penjajah. Ia adalah salah seorang pengasuh dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Banyu Putih, Situbondo. Ketika menjadi pengasuh pesantren, Asad Syamsul Arifin pun memimpin para pejuang Situbondo di Jember serta Bondowoso. Ketika Indonesia memasuki masa-masa revolusi fisik, ia menjadi sosok kiai yang memotori atau menggerakkan massa dalam pertempuran ketika melawan penjajah tanggal 10 November tahun 1945. Usai Indonesia mengalami kemerdekaan, para penggerak ekonomi dan sosial masyarakat pun menyerap aspirasi dari para warga, untuk kemudian mendorong para pemerintah daerah, presiden, serta menteri untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Selain itu, Kiai Asad Syamsul Arifin pun memiliki peran yang penting, ketika menjelaskan kedudukan Pancasila pada rakyat. Saat itu, Kiai Asad menjelaskan bahwa, hadirnya Pancasila tidak akan mengganggu nilai keislaman. Berkat jasanya tersebut, Kiai Asad pun mendapatkan anugerah sebagai pahlawan pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 9 November. 8. Kiai Haji Syamun. Selain sebagai pendiri NU, Kiai Haji Syamun adalah pengurus NU di Serang, Banten. Ia pernah menghadiri Muktamar NU yang keempat di Semarang, Jateng, pada tahun 1929, Muktamar NU yang kelima di Pekalongan tahun 1930, serta Muktamar NU yang ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936. Syamun adalah seorang alim dalam hal keilmuan yang menguasai 3 bahasa asing, serta pernah mengajar di Arab ketika masa muda. Ketika kembali ke Indonesia usai mengajar di Arab Saudi, Syamun kemudian bergabung dengan Kelaskaran dan pernah menjadi seorang perwira tentara sukarela dari pembela tanah air atau PETA.
Ia juga pernah menjabat sebagai komandan batalion yang memiliki pangkat Daidancho atau mayor di tahun 1943. Kemudian pada tahun 1948, ia naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan memimpin gerilya di wilayah Banten dan wafat di tahun 1949, lalu mendapat gelar pahlawan nasional pada tanggal 8 November tahun 2018. 9. Kiai Haji Maskur. Kiai Haji Maskur adalah salah satu tokoh NU yang pernah menjadi anggota BPUPKI, dan turut terlibat dalam perumusan Pancasila. Ia juga tercatat sebagai pendiri dari PETA dan muncul sebagai pemimpin Barisan Sabilillah ketika terjadi pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945. Ia memiliki peran penting dalam pembangunan moral anak bangsa dengan mendirikan Yayasan Sabilillah, yaitu lembaga yang aktif di bidang pendidikan, dan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 8 November tahun 2019. Itulah ke-9 tokoh pendiri NU yang memiliki gelar sebagai pahlawan nasional. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.